Bismillah. Iqra'u. Wahid yaqra'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Ila anqal ayyuhal waladu la takun minal a'mali muflisan wala minal ahwali khaliyan bi an yutayaqqana anal ilma al mujarrada la yahudu al yada. Misaluhu law kana ala rajulin fi bariyatin asyratu asyafin min diyatin ma aslihatin ukhra wa kana ar-rajulu syuja'an wa ahla harbin fahamila alaihi asadun adimun mahibun fama dhanuka hal tarfa'u al-aslihata syarrahu hal tarfa'u al-aslihatu syarrahu anhu bila istimaliha wa darbiha wa minal ma'lum annaha la tarfa'u illa bitahriki wa darbi fakadha law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin wa ta'lamuha wa lam ya'mal biha la tufiduhu illa bil amali wa misluhu aidan law kana li rajulin hararatun wa maradun safrawiyyun yakunu ilaju bisakan jabina wal kashkabi fala yahsulu al burru illa bistimaliha. شعر bahasa Perancis sih. هذا لغة فرنسية. Baca itunya aja. Law qilta an fayritin khamrin lam takun litasira nashwanan idza lam tashrabi. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه على ما نوى آباؤنا وأسلافنا وشيوخنا الصالحون خصوصا مثل ما نوى صاحب الكتاب الإمام أبي حامد محمد الغزالي مثل ما نوى مشايخنا خصوصا حبيب سلام عبد الله الشاطري وحبيب زين بن إبراهيم السميط ونوى صالحا من عباد الله سبحانه وتعالى على هذه النية بنية أن الله يحاول حالنا ويشفي مرضانا ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا ولكم بالحسنى ويكثر من الحلال أرزقنا على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur di sore hari ini salonnya kok berubah-berubah suara. Di sore hari yang mudah-mudahan penuh berkah ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sekali lagi kumpul. Mudah-mudahan kumpulan ini mengundang dari rahmatnya Allah taala dan menjadikan kita semua dibuka daripada kecerdasan kita, dijadikan orang-orang yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang sebelumnya kita sama-sama membaca nasihat daripada Imam Ghazali tentang kejelasan masalah kita menerima daripada nasihat orang lain. Tapi saat ini kita masuk di nasihat yang berikutnya, yang beliau diberi judul di sini, mata yanfa'u al-ilmu. Kapan ilmu itu menjadi manfaat? Ayyuhal walad, kata beliau, ayyuhal walad, wahai anak, la takun minal a'mali muflisan.
janganlah engkau ini jadi orang yang amalnya itu bangkrut, tidak memiliki penghasilan daripada amal. Ya, amal perbuatan, ada amal, ada amal. Kalau amal itu pakai ain, itu artinya perbuatan, amal. Ya. Kalau yang pakai hamzah amal, itu namanya artinya angan-angan, amal. Ya, amal. La takun, kita dilarang sama Imam Ghazali, wasiat beliau, nasihat beliau, ya ayyuhal walad, wahai anakku, la takun minal a'mali muflisan, janganlah engkau jadi orang yang falas atau orang yang muflis, orang yang amalnya itu bangkrut, rugi, ya, tidak berhasil. Wala takun minal ahwali khalian, janganlah engkau ini daripada ahwal itu maqam atau keadaan, derajat itu khali, kosong, tidak punya derajat sama sekali. Derajat dunia tidak punya, tidak jadi wong sugih. Derajat akhirat ya bangkrut. Jadi orang yang tidak memiliki kemuliaan di mata Allah, tidak memiliki kemuliaan di mata manusia. Inna a'udzubillah min dzalik. Ya, ini termasuk golongan yang dikatakan sama Nabi SAW as-sabahlal. Apa? As-sabahlal. Kata Nabi SAW, innallaha yabghadur rajula as-sabahlal. Allah benci sama seseorang yang dia golongan sabahlal. Apa sabahlal? Sabahlal itu adalah orang yang laisa lahu nasib minad dunya wa laisa nasibun lahu minal akhirah. Tidak punya dunia, tidak punya akhirat. Tidak soge, susah, melarat. Kalau sudah susah dunianya, jangan sampai susah akhiratnya. Kan gitu. Ya kan? Orang wis dunianya susah. Urip soro, nyekolahno anak ndak iso. Ada pondok pesantren gratis, tidak dimasukkan pondok pesantren gratis, malah dikacau lah. Akhirnya urusan agamanya, sholatnya ya ndak, poso yang boten, mabuk sergap. Nah ini naudzubillah min dzalik. Ini Allah benci sama orang yang seperti itu. Ya, Allah Ta'ala benci sama orang yang seperti itu. Maksudnya gimana? Bi an yatayaqqana annal ilmal mujarrad la ya'khudul yad. Ya. Yang dilarang sama Imam Ghazali, ya, mithaluhu, permisalannya, jikalau ada seseorang ala rajulin fi bariyati, di daratan atau di sohro, di hutan atau di mana, dia punya pedang, dia punya samurai, tajam samurai, dia punya sendiri, nggak nyewa, nggak pinjam, punya dia sendiri, punya Asyurah, punya 10. Dikatakan di sini maknanya Hindiyah itu karena di zaman tersebut terkenal orang yang paling pintar bikin pisau atau pedang yang bagus itu dari Hindia. Dari India, yang paling pintar itu. Maka asli hati Umrah juga punya
alat-alat pedang yang lain, punya pedang, punya tameng pula, apalagi itu alat-alat aslihah, alat-alat tarung, alat-alat berperang. Wa kana rajul syuja' wa ahlul harb, dia pemberani. Wah, ini dia syuja' itu berani. Ahlul harb, ahli memiliki kepawaian atau fahamala alaihi asadun mubin, papasan sama singa, ya, singa yang hebat, macam besar. Singa tadi muhim, hebat itu wibawa, yang bikin dia itu keter, ketemu takut, ya, rasa dia lucu kan, tidak mungkin takut. Ini muhim, berani. Ma dhanuka, bagaimana menurutmu? Bagaimana perasaanmu? Hal tadfa'ul aslihah syarrahu minhu bila isti'maliha wa darbiha. Orang laki yang memiliki pedang, yang memiliki alat-alat perang, ketika ketemu sama Asad tadi, apakah pedangnya itu langsung terbang sendiri, langsung bunuh Asadnya? Apakah butuh untuk diambil pedangnya untuk dia yang membunuh? Pasti butuh kan? Gak mungkin pedangnya jalan sendiri. Pedang, alat perang tadi lompat sendiri bunuh. Dikira film Conan, film-film kartun misalnya, tidak ada. Ya, namanya alat ya belum di kopi juga untuk sampai di mulut ya butuh tangan diambil. Apalagi bismillah. Rasa kopi. Ya, memang kopi. Ya. Ma dhanuka hal tad'ul aslihah syarrahu minhu bila isti'maliha wa marjiha. Bila isti'maliha tanpa dipakai, tanpa dipukulkan, terus pedang ini lompat sendiri, tidak masuk akal. Tidak masuk akal, tidak mungkin. Wa minal ma'lum annaha la tadfa'u illa bil tahriqi wad darb. Sudah semua kita tahu, maklum, di mana-mana orang sudah tahu bahwasanya bahwasanya pedang, pisau dan lain sebagainya itu la tadfa'u illa bitahriq, tidaklah mungkin bisa untuk menjadi penyelamat kecuali digerakkan. Begitu. Wa darbu wa bitahriqi wa darbi, ya. Kecuali untuk digerakkan dan untuk dipukulkan orang atau kemacetan di sini tadi. Fakada law qara'a rajulun mi'atan alfi mas'alatin. Begitu pula jika ada seseorang yang punya ilmu ngaji, tapi tidak pernah diamalkan sama dia. Dia sama saja punya pedang, tapi tidak dipakai pedangnya. Dia buat apa? Belum punya pedang. Dia pinter, tidak dibuat ngajar, tidak disampaikan ke orang, dia tidak ngamalkan, dia percuma. Itu maksudnya ngamalkan. Ya, jangan sampai kosong daripada amal, perbuatan. Ilmiah tahu 1000, mi'ata alf, 100.000 permasalahan fikih, 100.000 permasalahan ilmu nahwu, 100.000 permasalahan daripada agama, tafsir, hadis dan lain sebagainya. Wa ta'allamaha, ya, wa lam ya'mal biha la yufidu bil 'amal. Tidak mau diamalkan, tidak mau diajarkan, maka ilmu yang dia dapat tidak ada manfaatnya. Percuma. Ya, percuma. Ada seorang, Masya Allah, hafal. Ini diceritakan di Mesir, di Al-Azhar. Ada seseorang, orang ini hafal itu, Quran hafal, Kutubus Sittah hafal. Kutubus Sittah itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi hafal. Lah amal perbuatan itu sehari-hari apa? Tidak ada, karena ngapal nato, ngapal nato. Orang ini disimpan di perpustakaannya. Apa bedanya dia sama kita? Tidak. Kalau orang hafal sesuatu harus punya amal, ngajar, menyampaikan ilmunya, memberitahu orang lain, nasihati orang lain, itu yang dibutuhkan. Kalau cuma hafal, apa bedanya dia sama infanteri?
Ya kan? Apa bedanya dia sama kitab-kitab? Kata Syekh itu ketika tahu dia, oh iya ya, dia sekarang ditumpuk di perpustakaan saya. Diletakkan di perpustakaan, disimpan di perpustakaan jejer atau kitab-kitab. Kome apa kok? Pinter itu kan? Bukan pinternya yang dicari, itu bukan pinternya, tapi amalnya, perbuatannya. Ya, mudah-mudahan kita dikasih ilmu yang bisa mengamalkannya. Amin. Wa mithaluhu, dan juga permisalan yang lain. Laukana li rajulin hararatun wa maradun safrawi, ya. Safrawi penyakit kuning, seperti itu. Ada seseorang sakit sampai demam, ya, penyakit kuning lah seperti itu. Yakunu ilajuhu bis sakanjin wal kashkab, ya, obatnya itu ya sakanjin sama kashkab, ini nama obat ya, nama obat pasangan. Fala yasilu al-bur'u illa bisti'malihima. Tidaklah akan mungkin dia sembuh kecuali kalau obatnya diminum. Kalau cuma beli obat toh, sudah beli obat, udah saya dikasih resep sama dokter, bayar dokternya sekian, dikasih obat, dikasih apa, bayar, saya dikasih resep, beli ya. Berapa resepnya, harga obatnya berapa? 200.000, sudah sembuh, belum sembuh. Nah, kok bisa? Ini obatku jarang, ya saya cuma beli kok, datang minum, sembuh. Yang tidak, paham ya? Bukan belajarnya, yang dicari itu bukan belajarnya, yang dicari itu tujuannya amalnya, ngamalkan ilmunya. Caranya ya lewat belajar. Orang nggak mungkin tahu ilmu, nggak bisa ngamalkan kecuali belajar. Mengamalkan ilmu tanpa belajar nggak diterima sama Allah. Nggak diterima. Amal saya setiap hari tahajud, tahu caranya tahajud. Sekarang terus pokoknya terus joget balik. Ya, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang memiliki amalan-amalan perbuatan, amalan-amalan ini, amalan itu dan lain sebagainya, tapi tidak memiliki ilmunya, ditolak sama Allah. Jadi gimana kalau Allah? Nah, kita kalau ngaji Safinatul Najah, ada yang Safinatul Najah, ya, termasuk syaratnya wudhu. Apa syaratnya wudhu? Ya, syurutul wudhu'i al-islamu wa tamyizu wa taqwa al-haid wa libas wa taqwa amma yaqna'u usulul ma'i ila masyarakat, ya kan? Ya, termasuk salah satunya apa? Yang terakhir, al-ilmu bi fardiyah. Iya, harus punya ilmu, tidak punya ilmu bisa nama. Syarat qasar harus tahu ilmu. Al-ilmu bi jawazil asli, ya, itu semua harus belajar. Belajar harus, tapi intinya amal perbuatan daripada pelajarannya. Kalau cuma kelompok no, jadi ceritanya sama seperti orang beli resep, beli obat, tapi obatnya tidak diminum. Ya dokternya sih berkata, oh ini baru mati. Tidak ada dulu saya hati. Kalau yaksulul guru illa bisirnani gimana? Maka tidaklah mungkin seseorang itu menjadi sehat, sembuh, meskipun memang kesembuhan itu berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini ikhtiar manusia, ya, ikhtiar apa? Manusia, orang harus berikhtiar di sana. Nanti di sini ada syair dikatakan daripada syairnya ini, kalau di kitab kalian sudah diarti ke bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Dikatakan, turjamu hadzal baitu minal Marisiyah, tarjamah. Tarjamah hadzal bait minal Marisiyah Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Qudri. Telah menerjemahkan syair tadi, karena syair tadi itu, syair itu bahasanya bahasa Faransi. Makanya di situ ada Yamani itu kan bawah sampingnya itu titik 3, di bawah itu apa? Takwa gitu. Itu kan titiknya di bawah itu. Nah, itu bahasa Prancis. Prancis itu kenapa kalau tulisan ada tulisan ini ya? Prancis itu kalau tidak salah termasuk jajahan Arab, seperti Portugis, tulisan Ronald itu tak ada seperti Portugalia. Portugal itu termasuk jajahan Arab. Banyak di sana wajah-wajah seperti wajah-wajah Arab. Dan bahasanya mereka ada katanya, saya juga belum tahu sana. Saya ini Fathul
jari ya. Ngerti Fathul Jari? Ya, kita Fathul Jari, jari ini. Ini diterjemahkan sama beliau menjadi bahasa Arab. Apa namanya? Dikatakan laukilta al-fayyiril li khamrin lam takun litasira nashwanan idza lam tasrabi. Kamu sudah punya atau membeli 2 botol atau 2 teko khamr. Apakah kamu menjadi mabuk? Tidak mungkin jadi mabuk kecuali tidak akan kamu tidak akan menjadi mabuk di dalam tasrabi, kalau tidak akan minum. Beli khamr paling wah, beli top, tapi tidak diminum, mabuk. Ya, tidak mabuk. Karena kalau diminum menjadi ini zaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, auladi wa ikhwani. Dari sini kita harus tahu. Setidaknya kita itu ketika mendapatkan ilmu, kita niat untuk mengamalkan ini. Awal itu diawali dengan niat, kemauan. Orang kalau tidak punya kemauan, tidak mungkin bisa. Ya, dengan dia punya kemauan, kepingin lah, nanti akan ada. Kalau sama sekali tidak kepingin, tidak mungkin terjadi. Karena dengan kepingin tadi, angan-angan tadi, Allah Ta'ala sudah nyata satu buat kita. Di dalam satu kitab diceritakan tentang di zaman Bani Israel. Itu ada satu daerah. Itu tentang niat. Di satu daerah dia desanya itu pacekik ya, kesusahan. Lagi kering, air tidak ada, hujan tidak turun. Terus ada yang mati gara-gara tidak makan, sulit. Subhanallah, sampai dia itu pergi jauh untuk mencari kerja daripada dari di situ mati juga. Ya, saya kalau tetap di situ saya lama-lama mati. Jadi lebih baik saya keluar dari desa. Jalan. Karena perjalanannya dia lihat gurun pasir. Dan gurun dia takut. Ya Allah, demi Allah. Kalau saya yang punya gunung ini dan berbentuk gandum, saya punya gandum tak gini, gurun tak kena apa buat tangga-tangga. Saya berikan semuanya kepada tetangga-tetangga saya. Subhanallah, berkat niat yang baik. Nabi di zaman tersebut diwakilkan oleh Allah Ta'ala, wahai Nabi sampaikan kepada Junaidi, nama orang A itu, sampaikan bahwasanya niat baiknya sudah diterima sama Allah Ta'ala. Dan dicatat dia sedekah sebanyak gunung berbentuk gandum. Padahal kerentak loh. Ini kerentak. Padahal gandum temenan pun tidak sih loh. Mungkin kan. Tapi niatnya baik. Allah Subhanahu wa taala ngasih. Kita ini enak. Orang muslim itu kalau sudah punya niat satu, niat baik, sudah dicatat satu sama Allah. Sudah niat dan dilakukan, dicatat 10 sama Allah. Paham ya? Tapi kalau niat jelek, itu tidak dicatat sama Allah. Niat jelek, saya nanti malam ya waktu makan itu dagingnya sebelah saya itu tempe ini tak ulek ya. Oh, ini ayo. Takut. Nah, niat jelek kan? Itu tidak dicatat. Tapi kalau dilakukan, dicatat satu sama Allah Ta'ala. Kalau ini satu perbuatan jelek, tapi ternyata dia sadar, wah ini dosa, saya tinggalkan, malah dicatat pahala. Kalau yang perbuatan jelek dibatalkan sendiri, niat-niat dewe dibatalkan dewe oleh pahala. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya paling bingung-bingungnya malaikat itu ketemu umat Nabi Muhammad kok neraka. Kerentek niat tok oleh pahala. Dilakoni 10 kecatat. Melakoni dosa siji dan tadi. Ya kok iso mlebu neraka? Ya kan? Kaget. Kok iso? Tapi yang menjadi masalah satu. Apa? Orang yang melakukan amal baik, itu kemungkinan ikhlas, kemungkinan tidak. Allah Ta'ala nerimanya yang ikhlas.
Ya kan, amal baik ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Tapi melakoni maksiat ada yang tidak ikhlas. Tak ada khusyuk. Orang-orang bukan maksiat, khusyuk. Pencuri mana pernah? Pencuri ngomong no. Saya ini tadi malam ngomong no di Instagram, alhamdulillah tadi malam saya mencuri selamat. Gajah, dia ketangkap goblok itu. Tidak ada. Dia sembunyi amal perbuatannya dia dan dia mengumumkan. Terus antara dia sama Allah Taala khusyuk dia. Ya, tidak riak dia. Paling. Ya kan? Wanita yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini apik yang terbaik caranya adalah ketika kita punya ilmu atau tahu satu ilmu, kita umumkan, kita kasih tahu orang lain. Tapi jangan memaksa. Karena kita ini cuma dai, ya kan? Orang penyampai agama itu namanya apa? Dai. Dai ilallah, pendakwah. Dai apa artinya dai? Da'aya dulu itu orang yang manggil. Orang yang mengundang, manggil, itu namanya dai. Dan orang memanggil itu kadang di rumah, kadang enggak. Ya kan? Jangan saya undang untuk hadir nanti kalau makan di rumah saya. Ya kadang orangnya datang, ada juga yang datang. Terserah dia, kan? Terserah dia. Ya begitu pula kita undang orang kepada Allah Ta'ala, ngajak orang lain kepada Allah Ta'ala. Ada yang mau, ada yang tidak. Wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Nabi Muhammad itu judulnya seperti itu. Wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Nabi Muhammad itu da'i, mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung orang yang dipanggil dan mau memenuhi panggilan tersebut. Ya mudah-mudahan kita golongan yang mau menerima panggilan Nabi Muhammad bisa diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lantas bagaimana? Kok saya pernah mendapati ada ucapan hadis Nabi mengatakan fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adna rajulin minkum. Nabi kan pernah mengatakan bahwasanya keutamaan orang alim sama keutamaan orang jahil, ya. Nah, keutamaan orang alim sama keutamaan orang yang ahli ibadah. Alim sama ahli ibadah itu keutamaannya, perbedaannya, perbandingannya kata Nabi seperti saya dengan sahabat yang paling rendah. Ya. Kata Nabi seperti itu. Ya. Keutamanya seperti saya dengan sahabat yang paling rendah, itulah orang yang alim sama orang yang ahli ibadah. Berarti orang alim tidak beribadah, seakan-akan seperti itu pemikiran kita. Padahal tidak seperti itu. Ya, maksud daripada hadis tersebut, orang alim yang melakukan ibadah, ya, orang alim yang melakukan ibadah sama orang yang tidak alim, tidak mengetahui ilmu dan dia melakukan ibadah, itu alim. Kalau orang alim bisa sholat 2 rakaat tapi pahalanya banyak. Paham ya? Sholat 2 rakaat tapi pahalanya banyak. Contohnya, sholat duha, dibaratkan sholat taubat, dibaratkan sholat istikharah, dibaratkan sholat hajat. Ya, 1 kali sholat 2 rakaat boleh? Boleh. Tapi kalau orang yang tak mengerti, itu salah, coba yang mana ini? Kalau orang ahli ibadah, orang ahli ilmu, seperti cara nih, pokok doa. Yang lakukan ini dapat semuanya. Paham ya? Memang semakin banyak capeknya, semakin banyak juga pahalanya. Nah, orang alim dan juga amalnya harus lebih banyak, seperti ilmunya pada tambah amal. Alhamdulillah. Wani, ya udah dia dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi bagi kita kecuali mengamalkan ilmu yang kita ketahui meskipun satu lagi. Biar ilmu kita tidak menuntut kita di akhirat. Di akhirat ilmu yang kita ketahui itu bakal menuntut kita. Kalau kita tidak mau mengamalkan dengan baik ilmu yang kita ketahui. Tuh, kalau kita tahu ilmu tidak kita amalkan dituntut, ya lebih baik saya tidak belajar. Dia tidak dituntut, gitu ya. Ngaji banyak, sedikit menghafal, ya kan? Ngaji banyak, sedikit menghafal.
Karena ngajinya banyak, hafalannya sedikit. Ngaji sedikit. Hafalannya juga sedikit. Berarti nggak usah ngaji, nggak ada yang dihafalkan, nggak ada apa-apa. Diambil baca itu, nggak ada apa-apa. Nah, dan juga orang yang mendapatkan kriteria ulama, orang yang mendapatkan kriteria ulama itu bukan cuma karena pinternya. Kalau cuma pinter itu bisa dilakukan sama selain muslim pun pinter ada, ngapalkan Quran ada, selain muslim ada. Pinter, maaf. Saya pernah ngisi di UIN. Ketemu dosen di sana, bahkan juga rektor. Rektor itu buku itu dosen. Ya. Dia cerita setelah saya ceramah, tapi ceramah itu dengan saya bayang ingat berapa tahun yang lalu begitu saya masih mondok itu. Saya punya dengan saya ingat kiai saya. Jadi isinya tuh ya, masya Allah, ini jadi nggak. Ceramah kan memang Pak, memang gitu Pak. Ya kita ceramah bukan karang-karang gitu. Sebagaimana dulu saya menyampaikan, saya tidak bisa seperti itu. Kalau karang-karang gitu cerita yang berai kok tak sampai ngomong. Mungkin ya, pojok karang-karang. Ya mungkin. Ya seperti itu Pak. Ini berapa tahun yang lalu? Dulu mau dari mana? Saya mau dari tempat A sambil kuliah di sini B. Setelah saya kuliah di sini, saya ambil S2 di Amerika. Australia dan Amerika. Saya memperdalam, saya ngambil jurusan apa? Di Amerika kan. Saya jurusannya hadis. Nah, jadi belajar hadis di Amerika. Orang belajar hadis di Mekah, di Medina, di Yaman, di Mesir, negara-negara Arab di Amerika. Apa orang yang muslimnya orang apa? Yang ada yang muslim, ada yang tidak. Masih orang belajar hadisnya Nabi sama orang yang bukan muslim, yang tidak beriman sama Nabi. Kalau saya bilang, ini menandakan urusan ilmu itu bisa diperdalam orang Islam atau tidak. Tapi kalau mengamalkan dan keistiqomahan itu tidak bisa didapatkan kecuali orang yang dipilih sama Allah Subhanahu. Nek pintar, kau amal. Bagaimana sholatnya? Bagaimana ibadahnya? Ya pintar kok pakai amalnya. Makanya Allah Ta'ala memberitahukan di Al-Quran kriteria ulama. Ulama yang sebenarnya itu yang bagaimana? Yang kalau pintar, bocok kita gundul, bocok kita gondrong, bocok kita botak. Kalau urusan motornya, ya, bukan urusan motornya, ngamal no ini. Paham ya? Amalnya bagaimana? Allah Ta'ala memberitahu di Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut sama Allah itulah yang ulama. Cuma itu. Kalau tidak takut sama Allah, masuk ilmunya berarti bukan ulama. Bahwa al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidaka ahluh. Ulama itu bukan mentang-mentang saya tahu pendapat ini boleh, menurut ulama ini boleh, orang yang ilmu itu malah dia mengamalkan yang paling sulit. Bukan mentang-mentang tahu ilmunya, datang punya pendapat yang boleh, apalagi pendapat yang syad, yang penting orang itu. Tujuannya kaul ulama pendapat itu ketika kita kepepet, kita bisa memberikan solusi pada orang lain. Oh, ini jangan diulangi lagi. Itu sebenarnya pendapat perbuatan dengan itu tidak benar. Menurut ulama kita Syafi'i ini itu tidak sah. Wis karena jenengan terlalu banyak Pak 5 tahun meninggalkan perbuatan hewan, melakukan amal ibadah itu dengan cara yang salah. Tapi masih ada ulama yang memperbolehkan menurut pendapat A sah. Ya sudah yang 5 tahun jenengan tidak usah. Kodok lagi, tidak jenengan langsung. Sekarang sholatnya caranya yang benar seperti ini. Paham ya? Jadi kita jangan menyampaikan orang. Kadang orang kepingin ketok alime itu menyampaikan hal-hal yang sekiranya orang lain tidak tahu. Begini pendapat kol-kol.
orang yang alim itu bisa menuntut orang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, Ibu kemarin saya menjelaskan ya, kalau orang belajar tujuannya untuk diubah di ulama, untuk nyanyi ulama, kepinginnya juga biar semua orang memandang dia, followersnya lebih banyak, viewers tahu. Ya. Subscriber. Ya, itu pengikutnya biar banyak lah. Ini masuk neraka, masuk neraka, golongan neraka. Tapi kalau kita yang mau menjadi ulama yang sebenarnya, khususnya santri-santri yang masih belajar, yang masih awal-awal, ataupun yang sudah modal lama, ya apa yang ketahui amalkan. Meskipun cuma syukur-syukur dilanjut, karena dengan istiqomah akan tampak karomah. Dengan istiqomah akan tampak karomah. Istiqomah itu tak bisa dilakukan sama orang yang selain muslim, bahkan selain orang yang beriman. Cuma muslim tapi tidak iman, melakukan istiqomah itu sulit. Tapi kalau orang istiqomah berkat istiqomahnya dia, akhirnya tampak dari orang tersebut keramat-keramat. Iso ngeten, iso miber, lek miber iku manuk ya miber. Ya teman, betul enggak? Iya. Ini jalan di atas air. Jalan di atas air, bebek renang. Iya kan? Ini kuat di dalam air berjam-jam, ribet. Ya kan? Ikan tak enggak, malah metu mati. Iya kan? Jangan tergiur sama keramat, tapi tergiurlah kepada orang yang istiqomah. Kita tuh harus Allah ini iswaru, kita ketemu Abu Kamu itu bisa dari jin, itu bisa dari setan, itu bisa banyak hal-hal. Tapi keistiqomahan seseorang ini yang kita cari. Kita cari dulu yang istiqomah. Usaha kita istiqomah. Saya dulu sama apa yang terjadi di zaman Al-Imam Syadili. Imam Syadili, Pak Imam Syadili ya. Kalau pernah ada cerita? Hah? Yang orang istiqomah suruh wudu terus itu. Nah, belum. Dia ngaji di PP Papat saya. Ngaji sudah berapa kali? Udah apa, Pak? Juga istiqomah. Al-Imam Syadili pernah didatangi sama orang. Wahai Imam Syadili itu Thariqah Syadiliyah itu. Ya, Thariqah Syadiliyah. Wahai Imam, saya ini kepingin jadi orang yang keramat. Sekiranya nyekel waktu langsung jadi mas. Hati ya? Ya, bukan apa? Jadi apa? Daun jalok. Ya Rabbi Allah. Pegang daun jadi dolar. Waduh, hebat ini. Saya kepingin gitu. Ya kan? Ya. Tapi kalau habaib, ya senang. Hal seperti itu ditinggal maka. Ya poin-poinnya habaib, ilmu yang seperti itu tidak boleh. Ya, kalau kepingin dunia, ya usaha kerja. Pelan-pelan nanti. Jadi ibaratnya sama ibadah, sama sodako. Sodako itu memperbanyak uang kita, bukan uang kita ya. Jangan salah, orang yang sodako duit tambah banyak, salah. Sodako tambahnya duit. Alhasil apa tadi? Kata Imam Syadili, oh kamu kepingin gitu? Iya. Oke. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Selama 1 tahun kamu jangan pernah melepas wudu. Jangan melepas apa? Batal wudu man. Batal wudu man. Setiap batal wudu. Tidur, ngelilir. Kenapa wudu tidur? Ngelilir mana? Wudu mana? Pokok wudu terus selama 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun komplit, nanti tak jadi. Oh siap. Cuma wudu aja. Baik, baju yang ada bayar. Iya kan? Ini jangan bayar.
Dia menuntut 1 tahun kan. Ya. Tiap hari gitu, batang guru mana? Ya. Masih muda enak. Maaf, kemaluan belakang masih ada satpami. Bisa mempertuntut. Dari sini tua-tua kano. Kain nunggu pre. Nanti pre. Satpami pensiun. Pre. Temen. Kalau jajar orang tua itu kita harus asom berenang. Kita harus pura-pura tuli. Ngobrol enak-enak. Iya, ngomongnya rock. Kayak musik gitu. Subhanallah. Tapi ya kita harus menenteng lah orang tua ya kan. Tapi ya sini tuh kapan-kapan begitu menenteng. Untuk ikuti terus kita. Kapan-kapan gantian. Alhasil namanya. Ya, tapi orang harus punya akhlak ya. Santri-santri itu tuntutan. Kemudian itu dibungkus plastik. Ini kita makan terus makut bagian seminggu. Alhasil. Mohon maaf yang kurang itu. Apa tadi? Nah ini batal wudu selalu batal wudu 1 tahun. Sudah 1 tahun pas batal mau wudu ya. Ambil sumur, masukkan talinya, tarik. Timbulnya keluar, timbul sini pas kabeh. Saking kagetnya dia tidur. Malah dilepaskan jemblong mana Mas ini. Jadi padahal hasil dari apa? Istiqomah. Jadi bilang sama namanya gurunya. Saya Hasan, saya tadi wudu ngambil air dari ini keluarnya emas. Kamu boleh saja. Padahal guru ngaji loh. Bilangnya apa? Setelah 1 tahun jaga wudu terus bakal diajari kan gitu. Ini belum diajari. Ternyata berkat istiqomah mau melakukan amal perbuatan, akhirnya Allah Taala memunculkan apa tadi? Karomah. Kan? Karomah. Jadi karomah itu nanti akan karomah itu buah. Ya, hadiah dari Allah Taala. Bukan intinya istiqomahnya. Kalau kita langsung dikasih keramat, bisa-bisa kita ditipu sama setan. Kalau kita sudah tertipu sama setan, akhirnya kita tidak ngamalkan lagi. Makanya dikatakan khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perbuatan itu masih sitik, yang penting dawam terus menerus. Saya sembahyang duha cuma 2 rakaat toh. Tidak apa-apa. Yang penting istiqomah. Setiap hari 2. Sudah berapa lama? Sudah 5 tahun ini jalan bagus. Daripada rakaat. Aku itu akan bayar duha 8 rakaat. Masya Allah. Dan bagaimana sholatnya? Seminggu sholat, 2 minggu break. Pada wahai lagi bagi yang menang itu akan itu istiqomah. Ya kan? Terus menerus ini. Ini tidak baik. Jangan sampai terpancing sama setan. Setan ketika semangat langsung digerakkan. Wayangnya malaikat yang menang ngaji Quran setengah juz atau setengah Quran tidak perlu. Surat ngaji lah. Tapi kalau setan itu menang Quran hilang. Ini Quran pun kalah gitu. Ya berarti itu memang balik tujuan kita belajar, tujuan kita ngaji, ayo semakin baik. Apa saja ilmu yang kita miliki kita amalkan. Kita amalkan, kita manfaatkan. Ya, kita cari pahala-pahala hal tersebut. Caranya wudu, sunnah. Katanya tadi saya ngaji katanya kalau wudu itu sunnah cuci tangan. Sunnah. Sunnah juga umur mulut sama masuk ke hidung. Umur masuk ke hidung namanya istinsyaq. Meskipun satu kali. Bawa siwak. Ya, pakai siwak, bukan cuma di bawah, ya, dipakai. Mudah-mudahan kita diamalkan. Kata Nabi Musa alaihissalam, man alima wa 'amila wa 'allama awwadahu Allahu ilman ma lam ya'lam. Kata Nabi Musa. Atau ada yang mengatakan hadis juga itu bahwasanya orang yang demikian belajar, setelah belajar dia mengamalkan ilmunya yang tadinya belajar.
setelah diamalkan, diajarkan sama orang lain, maka orang yang seperti itu akan diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang tidak pernah dia sangka-sangka. Ilmu ladun. Nah itu seperti itu. Bahkan ilmu ladun itu kokoh dan pintar, tidak ada. Apa mana di sirkuit Bluetooth dalam tidak ada. Ilmu itu tidak turun ke bapak tangan. Ilmu tidak langsung diwariskan, tidak bisa. Harus belajar, diamalkan, diajarkan, maka akan datang nanti namanya apa? Ilmu laduni. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bulan tidak manfaat. Berkat maulid Nabi, bulan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kumpul di sini untuk mempelajari ajarannya Nabi Muhammad. Insya Allah berkat ini Nabi senang dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa rahmatillah ala tabi'illah wa salamun alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma alhamdulillah alika farahi wa Allahumma ya aliki halati wa qadari ala sarahi wa jiyati ikhi jami'a hajati rabbi bidubi sayyati wa tajawaz al-fatihati wa zalati wa qabul jami'a hasanati wa samahini ma qadara yati wa tukbi fi wa isadati wa suddi sabil adani bi hayati wa mamati. Allahumma inni ta'ala mustasliman kepada Rabbul Alamin wa rasul fi sabil al-huda wa rabbil asbiya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana wa anana asrafna ala ta'asrafna antum alaina qawla tansil li kulli hawla wastur lana awrati wa amini awati wa fili walidina rabbi wa walidina wal ali wa ikhwani wa salili ilani wa qulina hawla adirati awsofa wal muslimina asma amina rabbi isma qadamatu damana tapi bisa bibina il-Mustafa Rasulih atau bikulli surih salam wa salam rabbi alaihi wa sallamati wa alihi wa